Now you're listening 102,7 MTB FM Surabaya. Halo Mitra MTB. Nah, ini balik mana nanggone MTB Blakraan. Lah kali ini ada berbeda episode nih, soalnya Diana bakalan men-challenge diri sendiri dengan mencari nanggone kota iki sing ono gak sih omah sing memanfaatkan lahan cilik dadi ono kebone. Alias nama keren iku urban farming. Nah, kira-kira ono gak yo? Ayo melok. Loh, sik. Iki kok ono guci-guci koyo ngene. Digaweni pot, terus omahe rumbuk sisan. Waduh yo aja-aja iki sing tak cari. Sik coba iki tak tanduran sawo rek, masalah. Arekku to gak ngerti sawo. Sono padi, ono cabe. Wah, enak iki yo lek gawe mie langsung metik. Iki ono arbe. Tak coba gak apa-apa paling yo. Sik rek. Wah, iki rek tepak iki. Aduh. Iki sing abang iki kecut-kecut enak iki koyokane iki. Wah. Wah, kecute masalah rek. Hobek wong iki rek pangan ae. Mbak, sampean sinten kok njukuk buahku, buah arbai kuwi? Waduh, ono sing duwe. Golok pisan. Ngapunten, Pak. Sik kula maem sisan nggih, Pak nggih. Sampai takno. Ngapunten. Lo kresek yo gak apa-apa. Oleh ta? Oleh. Tibae wonge apik, Rek. Ngapunten, Pak. Monggo. Saya ini loh, Pak. Nggih. Perkenalkan dulu, Pak. Iya, Pak, dimasukkan Nggih, dulu, Pak. monggo. Ndero wedeg lah, Pak, ndero womos. Perkenalkan dulu, Pak. Masalah saya Diana, Pak. Monggo, Mbak. Dari MTB FM. Nggih. Lah, ini saya tuh lagi men-challenge diri sendiri. Ya. Ada nggak sih nih di kota itu orang sih memanfaatkan lahan kecil sebagai kebun? Lah kok saya cocok. lihat tadi kok rumbuk-rumbuk, terus ono sawo, Iya. lombok, arbe, jambu kelotok. Waduh, ini benar-benar emang gimana Pak konsepnya Pak? Kok bisa gitu Pak? Ya, kita memang hidup di sebuah kota besar itu memang tidak lepas dari polusi, udara, air. Nah, Ya apa lagi Mbak? Udara, air. api, lu avatar Pak. Itu karena perkembangan kota, Oh, sehingga harus betul. diimbangi melalui tanaman-tanaman. Nah, kita sangat peduli, concern dengan itu, sehingga memanfaatkan lahan yang sempit dengan tanaman-tanaman yang produktif untuk kebutuhan sehari-hari. Ada apa ini? Cermin. Ada apa arbe atau murbe ini? Arbe Pak. Arbe, Kalau saya sebutnya arbe. Ada serikoyo. Ini jambu ya Pak ya, jambu Ada air ya. Itu jambu kelotok ya. Jambu kelotok itu sawo, kelengkeng. Kelengkeng ini Pak. Kelengkeng, Oh. ini pete besar. Oh. Ya, ada buah naga. Buah naga. Wih. Ada glita-glido atau maneju. Apa itu? Oh mana itu? Ya, ini ada apa ini? Apukat. Wih. Ya, ada Gedang. jeruk. Gedang ya pisang. Pak ya, gedang. Semuanya ini memang kita tanam selain untuk penghijauan, kita ambil manfaatnya. Oh. Nah, karena lahan sempit Heeh. dan tidak ada lahan yang luas, sehingga untuk nanam sayuran menggunakan ini ada ban Ini bekas. bag apa nih Pak? Polybag. Oh ya polybag. Ya, polybag. Ini ada ban bekas yang dibuang-buang itu. Oh, kita dimanfaatkan ya untuk Pak ya. pot. Ya, ini cukup. Waduh, Pak. Masalah. Ya, ini Ya, ya, kebutuhan lombok untuk Lombok. keluarga. Oh.
Berapa Jadi ini sudah pasti tanpa pestisida, tanpa Ya. kayak gitu-gitu ya Pak ya? Cara pembuatan medianya itu kita pakai konsep 321. Oh, apa itu, 3 Pak? tanah, Mm-mm. 2 sekam, 1 kompos. Hmm. Nah, kita aduk jadi satu, kita masukkan polybag, lalu kita siram. Nanti kalau sudah tumbuh rumput, Mm-mm. baru siap ditanami. Mengapa kok tumbuh rumput? Itu cirinya tanah sudah siap untuk ditanami, sudah masak, istilahnya begitu. Oh gitu Pak. Sehingga siap ditanami. Iya, baru tahu. Nah, Saya pikir apa namanya, wes pokoknya ada tanah terus dimasukkan kayak gitu ternyata ya itu Pak ya. yang- Sehingga nanti balapan antara tanaman sama suket balapan. Oh. Nah, sehingga kalau sudah tumbuh rumputnya dicabuti, baru dimasukkan ada lombok, terong, sayuran yang lain. Iya, tapi Kira-kira begitu. kalau lahannya kecil gini Pak, susah nggak sih Pak nanam Pak? Biasanya saya beli yang sudah apa namanya sudah terik itu loh Pak. Ya, ya. Saya taruh malah mati Pak. Apa itu Pak? Memang tanaman itu ada, jangan lupa ada unsur angin, Mm-mm, ya, mm-mm, matahari, mm-mm. ya, dan air. Itu yang penting, sehingga harus ada cukup matahari, paling tidak 60% menyinari untuk berfotosintesis, sehingga bisa berkembang dan tumbuh seperti itu. Oh, tapi ini kalau saya lihat ini Pak, ini wet-wetannya kan ada Ya. yang udah gede-gede ini Ya. Pak ya. Ini Bapak mulai kapan ini Pak menanam? Terus kok kepikiran gitu Pak mau Iya. nanam kayak gini, bikin Kebetulan, kebun? Saya itu suka ikut kegiatan-kegiatan peduli lingkungan kayak rebusasi, penghijauan. Nah, setiap kegiatan penghijauan yang dilakukan oleh kampus, organisasi itu selalu saya bawa nyuwun, minta 1 atau 2 sebagai kenang-kenangan dasar tanam. Nah, ini salah satunya yang sudah tumbuh besar, ini udah paling enggak udah 5 sampai 10 tahun yang lalu. Wih, makanya gede-gede gini Pak ya. Iya. Oh, saya udah lebih dari 20 tahun masih kecil aja Pak ya. Jangan-jangan stunting. Jangan dong Pak. Bukan, ya? Tapi kalau hasil yang apa namanya sudah terik, sudah wah ini ya Ya. Pak. Wah itu bahasa apa ya? Berbuah. Ya, berbuah. Iya, sudah berbuah. Ini memang dimakan sendiri, dibagikan atau Ya, gimana Pak? memang ini konsepnya untuk kemandirian keluarga. Gitu. Oh. Kita ingin bahwa kebutuhan keluarga itu disuplai dari lahan yang sempit tadi, sehingga ketika ada lombok mahal sampai 100.000, Iya. kita nyantai aja wong ada di Ada. halaman. Itu sehingga kita tidak terpengaruh sing jarene ono resesi, Iya. sing ono jarene apa itu krisis. Heeh. Ya kita nyantai aja karena kebutuhan ada. Walaupun terpengaruh tapi tidak banyak. Iya, Sehingga iya. nanti jika ada lebihnya memang monggo tetangga yang ambil, silahkan. Nah, dan ini kelebihannya nanam sendiri ini bikin rumahnya itu sejuk ya Pak ya, walaupun di perkotaan ya Pak ya. Adem. Wah, ini Kita, loh ya. berkontribusi untuk apa Pak? Penyaringan udara oh, di kota benar. besar. Iya benar. Itu tadi saya lihat ada apa Nah, namanya pipo-pipo ini loh Pak. Ini. Apa ini Pak? Iya, sini. Ini loh Pak. Ini apa ini Pak? Sayuran tah? Ya, ini sayuran. Oh, apa ini Pak? Bayam. Bayam. Ya. Oh, Jadi ini di konsep kota-kota besar karena lahannya tidak bisa melebar, Iya. maka harus vertikal. vertikal. Oh. Nah, ini Kayak ini namanya ya? vertikultur. Oh. Ya, vertikultur. Seperti tadi konsep 321 tadi, 3 tanah, 2 sekam, 1 kompos tadi diaduk, dimasukkan. Nah, tinggal ditanam di lubangan-lubangan ini. Itu. Jadi bukan cuma rumah ya yang vertikal Ya. model. Ini jadi kayak ini ya Pak ya, apartemen ya. Jadi bisa untuk pagar di depan rumah. Oh, iya, Ini iya, bagus iya, ini. iya, iya. Apalagi kalau dia dicat-cat Konsepnya. itu Ini tapi dari pipa ya Pak dari ya? pipa. Dari pipa. Ini sudah iya, banyak iya, iya, iya. ya dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat kota untuk menghijaukan atau memanfaatkan lahan sempitnya. Ya, tapi kalau yang bisa ditanam di sini ini memang ada tanaman-tanaman tertentu atau macam-macam tanaman bisa di sini? Bisa. Yang penting medianya cukup untuk tumbuh. Ya, untuk misalnya sayuran, sawi,
misalnya apa sayuran apa lagi selain sawi? Kalau kangkung. Ya. Iya. Sayuran-sayuran ya Pak ya. Sayuran. Wah ini bisa buat ide Mitra MTB yang mau tandur-tandur di rumah ya. Ini bisa ini. Ini nggak butuh lahan yang besar, kalau ini mah di depan rumah aja bisa di ini. PD MTB kalau jalan sempit. Nah, Bener. sambil setelah siaran, bercocok tanam. Betul. Nah kalau tadi saya sempat juga lihat di sebelah sana itu ada kayak bumbu dapur ya Pak ya. Apa ini Pak, kayak gini-gini konir apa gitu tak Pak? Oh iya. Rempah. Rempah memang kita manfaatkan ya ini baik untuk kebutuhan. Ya. Ini apa Pak yang ini Pak? Ini apa ini Pak? Kayak apa? Ya, tambahnya dulu. Ini loh ya. Konir Pak. Bukan bukan kencur. Bentar Pak, tak ambil sih Pak. Ya. Oh iya betul. Ya, Kencur. kencur. Di Kencur, belakang kencur, juga kencur. ada budidaya kambing. Belakang. Ya. Ya. Jadi Ini di belakang ini ada apa? Ayam. Ya, dulu kita sempat bikin maggot karena memang kemarin sempat gagal karena ini mau memulai lagi. Maggot itu Kita yang bikin maggot. apa itu Pak? Ya, istilahnya kok set itu loh. Oh. Untuk makanan ini. Mau diternak sendiri gitu Ya. magotnya. Oh. Itu yang di box itu ada lele itu. Oh iya. Ini buah naga ya Pak ya? Buah naga. Nah ini buah naga ada. Tadi saya lihat wet terik ya. Ayo. Itu tuh ya. Wis merah ya. Waduh. Pak, ini apa namanya? Bapak Ya. punya ini enggak ya? Buah yang bisa dipanen enggak ya? Mau saya Itu cerme. cerme ya? Nah. Waduh. Cerme. Cerme Untuk ajaib. manisan. Katakan siapa Ya. perempuan paling cantik di dunia ini? Ya, tebak Cermin itu. ya itu. Pak, punya tips nggak sih Pak? Gimana caranya menanam di lahan yang sempit tapi bisa bisa rapi kayak gitu? Punya tips nggak Pak? Ya, sebetulnya setiap orang bisa memanfaatkan lahan sempit untuk berbudidaya. Yang penting ada kemauan. Nah. Itu. Yang penting ada kemauan. Karena ingat bahwa kepedulian kita atau menanam itu juga bagian dari ibadah. Sehingga diniati saja ibadah, maka untuk kemanfaatan lingkungan, nah itu bagian dari ibadah. Sehingga apapun medianya, yang penting kita niati ibadah. Yaitu tadi, kalau tipnya yaitu tadi 3 tanah, 2 sekam, 1 kompos, kita aduk, jadikan 1, lalu kita masukkan polybag atau vertikultur ini. Kalau untuk airnya Pak, nyiraminnya? Ya itu kalau sayuran itu biasanya 2 kali, pagi dan sore. Kalau musim penghujan ya kita agak bebas lah, gitu ya, tidak usah nyirami, gitu. Kira-kira begitu Mbak. Kira-kira begitu ya Iya. Pak ya. Pak, ini buah naganya nggak bisa dipetik ya Pak ya? Itu Ini sudah belum mateng tuwek. belum? Belum tuwek ya Pak ya itu ya? Oh, lah saya mau menek ini nih kayaknya cerminnya lebih kurus daripada saya ya Pak. Ceblok kok. Nanti mentiung nanti Pak ya. Nanti, ya. Ya sudah Pak, nanti mungkin ini ya Pak ya. RB-nya saya ini Blimbing sama wolo. belimbing wolo ada ya Pak ya? Itu blimbing wolo. Belimbing wolo nanti saya boleh di produser kurang aku disuruh makan belimbing wolo loh. Mana nih Pak belimbing wolonya Pak? Kita pergi ke Blimbing Wolo. Coba diincipi. Waduh. Atau nanti sambil pulang beli ikan segar dibodok sampai blimbing wolo. Oh iya betul Pak. Di ini ya Pak Brengkes ya Pak ya. Ini kita lagi mengembangkan ini Anggur. anggur. Oh, Nah, tadi di depan itu depan punya ada Bapak ya anggur, Pak ya? Ini Oh, iya, iya, kita Pak. budidaya anggur itu untuk kebutuhan kita. Belimbing wolo ya Pak ya. Ini Tak blimbing petik. biasa lah, ini blimbing wolo. Mbak. Lah ini. Ini sing gede gemoy. Ini coba Iya. Mbak. Ini tanpa pestisida, tanpa pemanis buatan ya. Harusnya saya butuh kaca kalau makan ini biar kalau lihat diri saya sendiri kan rada manis ya. Kepiyer. Produser. Pokoknya potongku mulus. Laporan produser. Enggak kecut lah. Manis. Seger.
lebih seger karena ini langsung petik pohon. Challenge Naili. Ajak video tok ae Nay. Ayo Nay. Challenge Naili makan. Kita bertiga sama-sama. Enggak, 1, 2, 3. Keselak ini. Ger. Nggak usah dibakar. Mantap. Seger ya tapi kayak Ini yang lele ini Lele. untuk siram-siram. Loh ini ada lelenya, Pak? Ada. Hidup, Pak. Hidup, betul. Oh, hidup. Lele hidup. Ada. Nah, itu tuh. Bobok sih lelenya. Lele, air lele ini untuk siram-siram tanaman tadi. Oh, terus gantinya gimana, Pak? Ini ada Oh. keluarkan, jadi ganti air. Aduh. Berasa kayak di desa ya, di rumahnya Pak Fadli ya, walaupun di perkotaan ini ternyata masih ada. Dan ternyata itu adalah hal yang mungkin, punya kebun sendiri di lahan yang sempit di perkotaan. Sangat mungkin sekali. Jadi aja males-males lah misalnya pengen duwe kebun ya kan, yang penting duwe niat ya Pak ya. Ya. Ya wes kalau begitu nanti saya langsung praktekkan 3, 2, 1. Waduh, bukan 3 kamu, 2 dia, 1 aku, bukan ya. 3, 2, 1 itu komposisi dari tanahnya, media tanahnya supaya tanamannya itu bisa berhasil. Lek wes mari berhasil aja lali diramut ya. Nah, Ya itu wes. yang penting. Itu yang penting ya Pak. Istiqomah. Istiqomah. Ya wes. Ya. Terima kasih buat Mitra MTB yang sudah menyaksikan Belakraan edisi kali ini. Sampai ketemu di MTB Belakraan episode selanjutnya. Salam memakmurkan bumi Tuhan. Semangat. Surabaya MTB FM.